memerlukan uluran tangan, bantuan, karena apa? Ini ada ibu-ibu musul, Pak Kades, kami tidak lapangan poli. Salah satunya itu wacana kami untuk membuat lapangan poli untuk ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak. Insya Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di 2024 apa yang kita harapkan terlaksana. Yang kedua kemudian peningkatan peralatan panggung. Artinya berdasarkan kembali kami surveinya, panggung kita itu sebenarnya lagi layak dipakai. Labingkang, tiang di beliau. Jadi ini salah satu yang akan kita prioritaskan. Jadi untuk masalah besaran berapa anggaran yang kita keluarkan, kami nanti ada yang namanya pembahasan anggaran bersama BPD selaku wakil masyarakat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Camat, mungkin ini sekitar 6 tahun yang lalu, Pak, usulan ini masuk terus. Kita akan pengadaan tiang listrik. Jadi tiang listrik ini dibutuhkan masyarakat lama ini, Pak. Jadi mungkin karena selama ini karena keterbatasan keuangan desa mungkin belum terrealisasi, Bapak. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2024 itu laku koordinasi sekitar 15 pihak, insya Allah bisa kita realisasikan. Kemudian yang keempat, peningkatan jaringan internet desa, Bapak. Jadi kita ini, Pak, desa Jaranglah Rendah ini sudah ada internet desa, tapi jaringan kita ini, Pak, masih lelet. Jadi ini ke depan sangat prioritas untuk peningkatan jaringan internet desa. Salah satu aku lakukan koordinasi dengan Telkom sanggup bekerja sama dengan desa Jaranglah Rendah, dan insya Allah 2024 kita laksanakan. Kemudian yang kelima, pengadaan jaringan listrik tempat pemakaman umum. Jadi wacana BPD dengan BPD kemarin, kami ada wacana dengan BPD, itu sebenarnya juga usulan dari masyarakat. Di TPU kita tuh, di perantauan Kebun Jati dengan Dusun Par itu kita menjui kilometer sebelah tua. Karena ada usulan kemarin, kalau mana kata dia, kitanya ada sana kita di luar nih, kadang ada yang agak luar balik malam. Jadi sangat penting sekiranya yang bisa direalisasikan oleh pemerintah. Itulah dikaji, alhamdulillah itu terlalu besar anggaran untuk beli KWH itu. Jadi insya Allah 2024 itu menjadi halangan kita akan laksanakan pengadaan jaringan listrik tempat pemakaman umum. Kemudian yang keenam itu ada namanya perbaikan tempat pemakaman umum. Jadi pemakaman di Siwak kita 12 di sini kan, yang aku dapat usulan dari masyarakat ini kan masuki sapi kata dia kan, pacak jadi lembab, pacak jadi genggir. Jadi karena ini petugas kebersihan makam itu sudah kami angkat, kemudian ini kita anggarkan di 2024 untuk perbaikan. Mungkin tak beli kawah, mungkin tak beli indah, artinya supaya ke depan kuburan yang di desa kita ini terawat dengan rapi. Sapi masuk, kerbau masuk, kambing masuk, dan terang pula kuburan itu karena ada aliran listrik. Kemudian itu dari sisi pembangunan desa. Aku rasa mungkin yang aku sampaikan ini terlalu barbar, ini terlalu besar, dan ini memang kecil, tapi menurut pengkajian kami kemarin penting. Kemudian kita lanjut ke bidang pertanian, apa yang disampaikan dengan Ibu PPL tadi, bahwasanya Pak, kami ini di pertanian ini nantinya akan merencanakan
peningkatan kapasitas masyarakat sesuai dengan bidang usaha. Artinya bukan hanya pertanian kita yang dilatih ini nanti. Jadi mungkin yang dilatih ini nanti kalau jadi mulai ada perikanan, usaha rumahan, tukang buat kue dan sebagainya. Artinya kalau anggaran kita memungkinkan kalau dan bergantian, setiap yang tidak melaksanakan peningkatan kapasitas, baik itu yang muda maupun yang tua, kita akan fasilitasi. Contoh misalkan ibu-ibu kader atau kelompok, Pak Kades atau pemerintah desa, Pak Candi kami ini dianggarkan untuk pelatihan menjahit. Tentu itu bisa kalau kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Kalau misalkan Pak Cak beli mesin jahit cuma 2 buah, kita beli 2 buah. Sistemnya kita gantian. Jadi kita datangkan buruh ke sini, diperlukan ke situ, kita dilatih sampai Pak, bahkan sampai kita menerima sertifikat. Itulah yang dimaksud dengan pendamping desa tadi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Artinya kita unjuk ilmu supaya ke depan ilmu dia itu bisa bermanfaat untuk dia sendiri. Kalau kita untuk bantuan tansi, artinya tansi ini habis pakai. Jadi habis ini yang minta lagi kan. Tapi kalau kita kira-kira anggarkan untuk kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing, artinya dia punya bekal untuk meningkatkan taraf hidup dia sendiri. Yang menurutnya mungkin dari adik-adik atau dari yang budak-budak, Pak Kades kami tidak latihan komputer. Tentu itu akan kami fasilitasi. Kemudian yang kedua untuk bidang pertanian yaitu bantuan permodalan warung tani desa melalui kelompok tani domisili. Artinya kalau kelompok tani hamparan, karena hamparan itu kan tergabung dengan warga desa-desa lain. Jadi duit desa kita ini khusus untuk membina warga desa kita. Jadi aku garis bawahi, kami telah berbincang dengan BPD, kami buat ke peraturan dia, kami buat ke regulasi dia, ADAF dan sebagainya untuk bantuan warung tani ini. Sesuai yang disampaikan PPL tadi, pada dasarnya kita kadang ribut masalah pupuk. Dicicili ketua katanya aku, dicicili anggota. Nah, karena apa? Itu sebenarnya sebelum salah tidak benar. Karena apa? Keterbatasan kita. Keterbatasan di mana? Nah, namun pupuk bersubsidi Pak Camat, RDKK itu kadang-kadang kan masyarakatnya memang yang dibetaki. Sementara tansi yang ditebus dengan toko ini tansi tidak balik. Jadi mau tidak mau toko itu dijual betul, karena tansi dia tidak balik. Ini sama sebenarnya tidak balik ke modal dia. Tapi menurut perasaan kita, ngapa hak aku dapat dengan uang? Padahal di situ hak itu ada kewajiban kita. Nah, insya Allah kami pemerintah desa hadir untuk mengatasi itu. Jadi sekiranya memang kita nanti ada perguluran permodalan untuk warung tani, silahkan gunakan untuk kelompok untuk nebus pupuk tadi. Tapi setelah ditebus, yang anggota jangan ngambil gratis. Kalau tebus, jadi tansi kita bergulir. Jadi bantuan ini cuma 1 kali. Tahunnya paling minta lagi, bolehkan tansi 2. Nggak boleh apa namanya itu bibit yang ala, racun yang ala. Silahkan gunakan situ. Itu kalau kami dengan BPD buat tim pengawasan, kemudian melibatkan dari pendamping desa, melibatkan dari PPL, dan kami akan bentuk tim pengawasan dia. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang akan salah satu syarat untuk mendapatkan warung tani tadi adalah kelompok tani domisili. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang pelaku usaha kecil. Ini di pelaku usaha kecil itu ada namanya kami berencana memberikan bantuan permodalan usaha pengrajin untuk lansia. Jadi lansia kita ini yang ada punya kerajinan tangan itu kan ada tukang apa namanya bersapu. Kemudian ada pula dia tukang buat tikar, ada pijat. Tapi yang tua bukan pula dia usaha dadakan karena ada program bantuan. Ya kita buat sudah ini. Kami lah keruan cuma ya. Yang usaha industri rumahan pula itu. Yang tukang buat kue, tukang gelas, tukang ikan, misalnya, tukang sayur keliling. Itu kalau kita berikan berbentuk ibarat kata itu permodalan supaya dia bisa meningkatkan kesejahteraan.
kira-kira itu. Jadi kalau bagi yang tua tuh kira-kira tukang sapu, tukang buat ikan itu pulang. Nah, kemana jualan? Aku pulang mengumpulkan ibu-ibu PKK dengan kado. Jadi kalau lawannya ditampung dengan ibu-ibu PKK, silahkan kita jual. Jadi mana kalau modal jadi PKK dulu, karena ada kalau yang namanya bantuan untuk PKK. Silahkan. Jadi berputar di kita nih barang ini. Yang selanjutnya yaitu di bagian pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini tentu kita mulai dari pendidikan anak usia dini. Di sini kita oleh sama-sama lihat bahwasanya gedung PAUD kita kalau memang anggarannya insya Allah memungkinkan perlu adanya perbaikan, karena menurut informasi guru PAUD kalau hujan kadang bocor, kemudian anak-anak bermain tentunya rawan. Jadi ke depan insya Allah kita pagar, kita rapat, kita unjuk dulu anak bermain. Jadi anak-anak PAUD yang sekolah di situ keluar jadi pagar, jadi dia bermain di situ lah. Jadi lagi dia naik sampai ke situ, naik tiang situ. Jadi di situ dulu. Insya Allah mudah-mudahan di 2024 itu bisa terlaksana. Kemudian yang selanjutnya ada anak sekalian, ini bagian pendidikan keagamaan. Ini dulu waktu kita musyawarah, Pak Camat menyampaikan usulan Pak Kades masukkan pelatihan fardu kifayah. Memang betul Pak, terkadang karena keterbatasan pengetahuan kita bahwasanya pelaksanaan fardu kifayah ini terkadang tidak memenuhi syariat Pak. Menurut ustadz yang dia ngerti di bidang syariat masalah fardu kifayah, bahwasanya kami ini Pak sudah melaksanakan pengajian selama 3 bulan yang lalu. Salah satu yang dikaji dengan ustadz ini adalah fardu kifayah. Salah satunya adalah memandikan mayat. Jadi dengan memandikan mayat ini yang kita temukan di lapangan, itu menurut kajian ustadz yang membidangi ini masih belum sempurna, masih ada yang harus diperbaiki Pak. Jadi terima kasih dengan Bapak kembali. Ini insya Allah pelaksanaan fardu kifayah ini akan kita laksanakan. Hal-hal semacam ini kita laksanakan supaya di tahun 2025 pulau anak-anak kita, cucu-cucu kita, wajah adik kita, insya Allah meskipun belum sempurna, biarlah ada pengertian di sini. Sesuai yang disampaikan dari pihak kepolisian untuk mengurangi tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan minum kopi, minum tua di wilayah kita itu. Bahkan di sebab ini kita telah ada ngadu ayam di kita. Ini perlu disampaikan kemudian. Tapi itulah pertamanya teman. Langsung ketemu, mudah-mudahan diberi. Jadi dengan adanya pelatihan semacam ini, mudah-mudahan ke depan setidaknya kita bisa mengurangi yang namanya buta aksara, namanya baca tulis Al-Quran. Kemudian jadi kesehatan Bapak Camat saya sampaikan. Kemudian pengadaan peralatan kesehatan tentu itu yang prioritas. Sesuai yang disampaikan Bidan Desa Kemali itu kita prioritaskan, termasuk pengadaan obat-obatan, pengadaan makan tambahan bayi. Kemudian masuk ke kesenian. Kesenian ini adalah meningkatkan alat kesenian desa. Nah, termasuk kalau di situ mungkin ada yang tidak berpikir, mungkin berdendang atau dan sebagainya yang namanya kesenian kita lestarikan. Kemudian yang terakhir, adik saudara sekalian, yang terakhir itu rencana kerja tahun 2024 itu Karang Taruna kita dibuka kembali. Jadi bantuan Karang Taruna supaya apa? Anak-anak muda kita ini tidak terlalu banyak berkeliaran. Jadi kita buat lapangan sarana prasarana olahraga tadi, kita bina Karang Taruna, kita arahkan Karang Taruna. Mudah-mudahan anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak muda desa Jaranglah Rendah ke depan bisa menjadi anak-anak yang lebih baik, bisa menjadi anak-anak yang lebih pintar, tidak ada namanya kriminal, tidak ada yang namanya belagu sesama dia, tidak ada yang namanya narkoba, tidak ada yang namanya tuak menuak. Artinya kita laksanakan dengan secara bersama-sama. Tapi ini tidak akan terlaksana dengan pemerintah desa dan BPD apabila KPD para orang tua kami
tidak memberikan dukungan, arahan, masukan untuk melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih dari aku. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.